Kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dendi begitu menyita perhatian publik. Tidak hanya soal bagaimana peristiwa penganiayaan terjadi, namun juga merembet ke kasus yang menjerat ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kini sidang yang mengadili Mario sebagai pesakitan terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario pun dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 12 tahun dan 5 tahun penjara. Tak hanya itu, Mario juga masih harus memenuhi tuntutan restitusi atau membayar ganti rugi kepada korban dan keluarga. Besaran nilai restitusi sendiri sudah dihitung dan didiskusikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan pihak jaksa. LPSK mengajukan restitusi sebesar 100 miliar rupiah yang meliputi biaya pengobatan, pengeluaran keluarga selama perawatan, hingga biaya bantuan hukum. Lalu, mungkinkah restitusi ini dikabulkan pengadilan? Jika pelaku tidak mampu memenuhi restitusi yang ditetapkan pengadilan, apakah dapat dialihkan ke pihak lain? Dalam hal ini, ayah pelaku Rafael yang saat ini juga sedang berhadapan dengan hukum. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini akan saya bahas secara tuntas malam hari ini. Sekiranya angka 100 miliar biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Mario Dandi kepada David Ozora sebenarnya layak atau tidak. Kira-kiranya nanti akan dipikirkan atau diputuskan oleh hakim atau tidak. Ataukah masuk dalam pertimbangan jaksa nantinya. Sudah ada narasumber saya di studio TV One di sini, Pak Hyar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Lewat sambungan Zoom saya juga sudah tersambung dengan kuasa hukum David Ozora, Mbak Melisa, dan juga Bapak Hasto Atmojo, Ketua LPSK. Selamat malam Pak Hasto, selamat malam Mbak Melisa. Selamat malam Caca. Ya. Selamat malam semua. Sekarang saya ingin pertama kali kepada Pak Hasto, angka 100 miliar mungkin ada sebagian masyarakat yang juga terkaget-kaget dengan angka ini bukan angka kecil. Hitungan LPSK sampai mendapat angka 100 miliar untuk biaya ganti rugi kepada David, dasarnya apa Pak? Sebenarnya lebih malah 100 miliar. Jadi begini, LPSK ini mempunyai kewenangan itu melakukan penilaian. Dan penilaian ini berdasarkan beberapa aturan ya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada perma, ada keputusan ketua LPSK dan sebagainya. Tetapi pada intinya yang kami hitung itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah ganti rugi kehilangan kekayaan. Yang kedua ganti kerugian untuk biaya perawatan medis dan psikologis. Itu ketika yang bersangkutan dirawat di rumah sakit, baik di Medika Permata maupun kemudian dipindahkan ke Mayapada, Kuningan, Jakarta. Dan komponen yang ketiga adalah ganti rugi atas penderitaan. Nah, penderitaan ini karena yang bersangkutan, korban ini, akibat tindak pidana itu kemudian mengalami secara medis ya, ini istilah barangkali nanti bisa dicek ke ahlinya, itu ada yang disebut sebagai diffuse axonal injuries stage 2. Jadi ini yang bersangkutan mengalami koma dan kelumpuhan, serta yang paling berat adalah penurunan gelombang otak. Nah, memang pada waktu itu, waktu kami mulai melakukan penghitungan, itu pada saat yang bersangkutan masih dalam kondisi koma dan kelumpuhan dan penurunan gelombang otak yang belum tahu pada waktu itu apakah bisa segera bisa membaik atau tidak. Jadi kita kira-kira 3 komponen itu, Mbak. Baik, Pak, angka 100 miliar ini diputuskan LPSK sendiri ataukah ini juga dasar ajuan dari pihak keluarga yang tahu pasti ya kondisi korban dari hari ke hari seperti apa? Ya, tentu saja ada masukan dari keluarga korban ya. Misalnya kehilangan
kekayaan, ganti rugi atas biaya perawatan, ini tentu saja kan keluarga korban mengetahui. Kemudian ganti rugi terhadap penderitaan, nah tentu saja ini kita mendasarkan pada penderitaan yang dialami oleh korban yang disebut sebagai diffuse axonal injuries stage 2 itu tadi. Dan kami mencari itu di dalam di internet gitu, bahwa penyakit ini memang serius dan itu bisa fatal buat korbannya. Baik, ditahan dulu Pak Hasto. Sekarang saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, supaya tidak ada kebingungan atau prasangka dari publik saat ini, sebenarnya tadi ada 2 poin ya, ganti rugi kehilangan harta kekayaan, maksudnya biaya berobat yang sudah dikeluarkan keluarga untuk David. Benarkah memang setara dengan angka 100 miliar dan juga kondisi David saat ini? Karena ada beberapa kelompok masyarakat mengatakan David saat ini sudah semakin membaik. Seperti apa Mbak Melisa? Iya Mbak Caca, mohon maaf tadi yang disampaikan oleh Pak Hasto sama sekali tidak terdengar oleh saya gitu ya. Tetapi menyikapi terkait dengan restitusi ini, jika dikatakan itu terlalu besar, apakah masuk akal? Justru kami mendengar itu tidak menggantikan apa yang dialami oleh David saat ini. Bahkan banyak juga yang menyampaikan kok kecil sekali begitu kira-kira. Nah, tetapi begini, kalau kita bicara soal restitusi, maka restitusi itu sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh anak korban. Itu yang kami pahami, dan itu ada di dalam Undang-Undang LPSK, diatur di dalam Perma tahun 2022. Sehingga jika ini adalah hak, maka harus diperjuangkan. Terkait nominal, terkait kondisi yang sudah sembuh secara fisik, kami ingatkan kembali kondisi David ini kognisinya yang bermasalah, sehingga kami serahkan kepada pihak LPSK untuk menghitung komponen-komponen yang bisa dimasukkan ke dalam tuntutan restitusi. Kira-kira seperti itu. Apakah itu terkait dengan penderitaan apa saja yang dialami oleh David keluarga, mata pencarian yang hilang, medisnya, upaya hukum, dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya bagi kami keluarga, dari awal sebenarnya orang tua David tidak pernah ingin mengajukan ini. Sehingga terkait restitusi itu belakangan ya, setelah diberi pemahaman dari kejaksaan, dari LPSK juga, bahwa ini emang adalah hak dan anak korban harus kita perjuangkan haknya, masa depannya yang mungkin rusak, dan lain sebagainya, kualitas hidupnya yang mungkin menurun setelah ini, seperti itu. Nah, sehingga terkait angka, ini tuh mau 1 triliun, mau 2 triliun, 1 rupiah pun, it doesn't matter. Ini adalah bentuk bahwa seseorang harus bertanggung jawab baik secara pidana maupun terkait dengan pengembalian kondisi terhadap anak korban yang sudah diatur oleh konstitusi. Nah, di undang-undang diatur pasti ada alasannya kenapa restitusi itu harus diperjuangkan. Baik. Terlebih ini adalah anak, masa depannya masih panjang dan lain sebagainya. Begitu Mbak Caca, Melisa, kira-kira. tapi dalam posisi ini keluarga setuju tidak sih memang harus ada ganti rugi dalam hal ini, atau jangan-jangan sebaiknya nggak usah ganti rugi, hukuman saja? Bagaimana Mbak Melisa? Iya, ini kan hukum yang konstitusi yang bicara bahwa ini bukan ganti rugi, ini mengembalikan kondisi korban, apa-apa saja yang diderita oleh keluarga juga oleh korban. Diatur di dalam konstitusi Mbak, ini yang logikanya jangan dibalik, apakah ini keluarga bisa tidak mengajukan. Ini adalah hak itu bisa diperjuangkan begitu, terlebih nanti terlepas apakah nanti majelis hakim memutuskan diterima, bagaimana kondisi David yang usianya 17 tahun, bagaimana hakim memandang dan lain sebagainya. Termasuk terkait dengan adanya pihak ketiga yang dimungkinkan untuk dialihkan kewajiban pelaku ini. Itu kan diatur juga di dalam LPSK, di dalam Perma tahun 2022. Dibayar Nanti oleh sang ayah terkait begitu pihak ya, Mbak? ketiga ini bukan, ya tidak saja hanya orang tua, bisa siapa aja yang bisa bersedia. Nah, ini akan dihadirkan di persidangan nanti, kira-kira begitu. Oke, ditahan dulu Mbak Melisa. Nah ini ya Pak, kita balik lagi bahwa posisinya David saat ini dikatakan tidak bisa sembuh sedia kala seperti layaknya normal. Tapi memang ada kebingungan di publik bahwa restitusi ini memang seringkali dibicarakan, tapi belum tentu dipertimbangkan. Entah itu jaksa atau juga diputuskan oleh hakim. Possibility atau kemungkinan untuk ini dipertimbangkan oleh hakim seperti apa sih Pak? Kalau saya memprediksi Caca, ini akan sangat dipertimbangkan oleh hakim. Karena dampak dari perbuatan Mario ini luar biasa kan.
berapa bulan dia koma. Yes. Kita lihat juga, bandingkan pernah juga kalau saya nggak salah restitusi itu terhadap ustadz yang punya pesantren di Kabupaten Bandung Barat dahulu ya, memperkosa belasan santrinya, itu kan ada juga uang Eri itu. Wirawan ya? Eri Irawan itu kan ada hakim. Jadi tergantung kalau menurut saya akibat dari perbuatan seseorang itu ke masa depan yang bersangkutan bagaimana. Saya memperkirakan begitu. Justru kalau itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, saya mempertanyakan, bukankah hakim ini harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, menggali rasa keadilan di dalam masyarakat. Apakah cukup? Nggak jelas masa depannya David ini bagaimana, ya. Kita lihat cara berjalannya tadi, memanggil orang tuanya tadi Mas. Saya ngikutin juga kasus ini, panggil Mas. Coba kita bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang tua, bapak dipanggil Mas yang sebelumnya bukan Mas panggilannya. Artinya ada sesuatu ya, something wrong di dalam otaknya, di dalam pemikirannya. Nah ini ya, besar dan kecilnya tadi tergantungkan kondisi korban ini bagaimana. Ada nggak kalau dibalik, ada nggak mau orang yang mau memperoleh uang itu seperti, tapi kondisinya seperti David ini. Saya kira nggak akan satu orang tua pun mau. Jadi jangan juga lah kalau itu hak yang harus menurut saya pihak keluarga itu memperjuangkan itu. Kalau tidak ada si jerahnya orang nanti, kan ini jangan bahan pelajaran juga untuk masyarakat yang umum. Jangan dia hanya dijatuhi hukum penjara saja. Ya, dalam penjara nanti akan dapat juga mereka remisi. Belum lagi macam-macam yang terjadi di itu kan, di mana rasa keadilan itu? Iya, rasa keadilan itu yang nanti akan saya bahas sesaat lagi. Tapi yang paling penting adalah yang nanti menentukan kiranya ini akan dipertimbangkan diputus oleh hakim adalah bukti-bukti penyerta, pemirsa. Nanti saya akan tanya kepada pihak keluarga, yakni Mbak Melisa, kuasa hukum, bahkan juga Pak Hasto, kira-kira akan menghadirkan bukti penyerta apa ini, mungkin pihak kerugian atau biaya yang sudah dikeluarkan keluarga terhadap pengobatan David, karena kabarnya juga ada yang di-cover oleh asuransi, dan juga bukti kesehatan ya pemirsa ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau dilihat dari pendapat masyarakat, mayoritas setuju adanya biaya ganti rugi karena kondisi David saat ini begitu memprihatinkan. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ia lakukan seperti normalnya para remaja. Nah, itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Hasto, bahwa kalaulah ini nanti akan dibicarakan kepada jaksa penuntut umum dan nanti dikabulkan oleh hakim, harus ada bukti yang kuat di sini Pak Hasto. Misalnya kondisi kesehatan David seperti apa. Padahal tadi Pak Hasto mengatakan screening kan dilakukan pada saat kondisi koma ya Pak ya. Dan juga bukti kerugian biaya yang dikeluarkan oleh keluarga, mengingat keluarga ini sempat mengatakan bahwa pakai asuransi. Seperti apa Pak Hasto? Iya, asuransi itu kan tidak menggugurkan tanggung jawab pelaku ya. Tapi begini Mbak, jadi saya ingin kembali pada filosofi dasarnya. Restitusi ini muncul sebagai bagian dari perkembangan paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana baru ini, paradigma ini memberi perhatian yang lebih pada entitas dalam suatu peristiwa tindak pidana pada orang yang paling dirugikan, yakni korban. Kalau selama ini kan sistem peradilan pidana kita perhatiannya lebih pada pelaku saja. Nah, dalam paradigma baru ini muncul perhatian negara dalam hal ini melalui sistem peradilan pidananya pada saksi dan korban. Nah, korban ini adalah entitas dari orang yang terlibat di dalam suatu perkara pidana, dan dia adalah yang paling dirugikan. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan. Barangkali orang akan berpikir, wah ini kok besar sekali ya restitusi yang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Sebenarnya ini baru pada tingkat yang bisa dinominalkan, Mbak. Karena ada penderitaan-penderitaan yang sulit sekali dinominalkan. Misalnya, perasaan orang tua yang menghadapi tadi seperti disampaikan oleh Pak ahli hukum tadi, bahwa dia adalah orang tuanya, dipanggil Mas,
anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa hidup secara normal pada usianya sebagaimana dulu sebelum mengalami tindak pidana gitu ya. Itu kan sulit dinominalkan. Dan yang kita sudah nominalkan ini adalah hal-hal yang memang rasional bisa dinominalkan. Pak, tapi jaksa ada minta berkas pendukung tidak sih, Pak? Oh ya pasti, pasti. Dan itu kan jaksa bisa juga melakukan assessment sebelum memasukkan ke tuntutan. Bisa saja. Hakim juga di dalam pemeriksaan ketika nanti akan memutuskan juga bisa melakukan assessment. Nanti tinggal keputusan hakim bagaimana. Ya, baik. Saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, kita tahu bahwa ini adalah untuk memperjuangkan keadilan bagi David karena kondisinya begitu luar biasa. Kita turut prihatin dan simpati. Kira-kira keluarga siap dan terbuka tidak sih Mbak untuk mengikuti bahwa harus dilengkapi juga ini Mbak Melisa bukti pendukung, David harus dilakukan asesmen. Seperti apa Mbak? Padahal memang saat ini kan David sedikit trauma ya dengan kondisinya, dengan pengalaman penyiksaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Seperti apa Mbak Melisa? Ya, saya pikir asesmen yang bisa dan sanggup dilakukan terhadap David ya asesmen yang sesuai dengan kondisinya. Misalnya kan kami juga sudah mintakan kemarin kepada KPPPA untuk mengasesmen terkait psikologis dan mentalnya David. Dan yang lain-lain kami justru yang memintakan sebenarnya. Karena di awal-awal sempat ingin dilakukan asesmen 2 bulan David masih di ruang ICU gitu. Keluarga sangat terbuka karena kondisi David yang beredar di media seolah-olah sudah baik, itu adalah capture terkait David 1 menit, 2 menit. Nah, bisa dilihat bagaimana David ketika berada. Mbak Melisa? Aduh. Mbak Melisa? Ya, halo? Ya, sedikit terputus, boleh diulangi lagi? Atau mungkin saya tanyakan langsung saja ke intinya. Boleh tidak Mbak Melisa diceritakan sebenarnya kondisi David sekarang itu seperti apa ya? Supaya jangan ada kebingungan ya, tampak-tampaknya normal, tapi kita tidak tahu nih hari-hari David seperti apa. Mbak Melisa, masih terdengar? Saya rasa yang lebih nanti menerangkan bagaimana kondisi David ini adalah dokternya. Ini yang akan dijadikan saksi juga ya di persidangan. Dan kemudian nanti David ini juga bisa dilihatkan bagaimana terkait dengan rekam medisnya selama ini. Contoh kecilnya aja nih Mbak saya sampaikan. Saya sampai membujuk David untuk memanggil ayahnya Bapak. Dia sama sekali nggak bisa. Dia tertawa geli dan nggak sanggup untuk manggil itu. Banyak kognisinya. Ini yang harus benar-benar dipahami, yang rusak dari David. Dan yang dihajar pada saat penganiayaan itu adalah bagian kepala, bukan fisiknya. Tetapi berpengaruh sedemikian rupa. Jalannya jadi miring, kemudian bicara belum nyambung, dan lain sebagainya. Jujur aja, kalau kita tanya ke ayahnya David, kalau dia punya uang 100 miliar, lalu disuruh pilih anaknya tidak dianiaya, tapi uangnya diminta, dia akan serahkan 100 miliar asal tidak merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya saat ini. Seperti itu, Mbak. Ya pasti kalau kita disuruh diganti atau dibalikan lagi keadaan mungkin tidak mau berapapun angkanya 1 triliun atau 1000 triliun. Tapi Pak Ahyar, sekiranya dengan data yang seperti ini, itulah kondisi David sebenarnya. Kuat tidak untuk dipertimbangkan oleh hakim? Atau jangan-jangan kuasa hukum Mario Dandi punya celah juga untuk bergain di sini? Terlalu besar angkanya, seperti apa Pak? Ya kalau bicara hakim ya, dia kan harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Bisa saja dia melebihi apa yang dengan alat bukti yang tidak ada itu. Mungkin nanti ada yang namanya petunjuk. Nah dari petunjuk ini hakim juga memutuskan berapa nilai yang pas. Kalau ditanya kemungkinan pengacara dari Mario ini untuk mencari celah, itu memang tugas pengacara. Nggak ada suatu pengacara pun yang akan mau kliennya dihukum berat dan dikenakan katakan restitusi dalam hal ini yang besar. Tentu ingin yang hukuman yang ringan, restitusi yang sekecil-kecilnya, yang mungkin nanti akan dibergunakan pantasnya seberapa. Nah, bicara kepantasan ini repot. Sama dengan ibarat bumbu dapur di kita. Bisa nggak lebih besar daripada tuntutan ini 100 miliar?
Mungkin nggak dari hakim? Kemungkinan hakimnya ini gimana? Kalau ada nanti tuntutan jaksa di bawahnya mohon keputusan yang seadil-adilnya, Eko Bono ini tadi tidak tertutup kemungkinan hakim berdasarkan itu bisa memutus lebih dari apa yang diminta. Betul. Ya, ditahan dulu Pak Ahyar, sesaat lagi ini yang kemudian jadi polemik pemirsa. Ketika saat ini, taruhlah ya, Mario Dandi tidak bisa membayar 100 miliar, sudah pasti dibebankan kepada ayahnya. Yang problemnya ayahnya juga berperkara di KPK untuk kasus korupsi. Membayar restitusi untuk harta hasil korupsi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, itu yang akan saya bahas sekarang di segmen ini. Saya tanya dulu kepada Pak Hasto. Pak Hasto, apakah ini juga jadi pertimbangan oleh LPSK bahwa kita mengingat kalau memang Mario Dandi tidak bisa bayar, yang bayar ayahnya, tapi ayahnya ini kan sudah sedang berperkara di KPK karena kasus korupsi. Bagaimana ini memilah-milah? Apakah menyita dari harta yang sudah di KPK bisa diambil 100 miliar untuk ganti restitusi kepada David? Seperti apa Pak logika dari LPSK? Ya, itu di luar kewenangan LPSK ya Mbak. Kewenangan LPSK itu melakukan penilaian. Nah, tentang bagaimana itu, bagaimana dilaksanakan tentu adalah kewenangan aparat penegak hukum dan juga hakim. Tetapi saya ingin menyampaikan begini Mbak, bahwa keadilan bagi korban yang intinya adalah pemulihan, ini memang tidak kecil. Tadi disampaikan oleh Pak Ahyar, memang ini barangkali ada yang menilai juga masih terlalu ringan. Tadi kan saya katakan, yang dinilai oleh LPSK itu baru hal-hal yang bisa dinominalkan. Penderitaan-penderitaan yang sulit dinominalkan, kami juga belum masukkan. Atau tidak kami masukkan. Nah, tentang putusan hakim, karena hakim ini juga tentu memutus berdasarkan keadilan. Nah, keyakinan hakim terhadap keadilan, tentu hakim juga akan melakukan assessment ya terhadap tuntutan kalau nanti ini dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa ya. Dan LPSK punya pengalaman banyak kasus yang kami tuntutkan restitusinya. Kami nilai restitusinya, diajukan ke tuntutan jaksa, kemudian diputus oleh hakim. Putusan hakim itu lebih tinggi dari penilaian LPSK, bisa saja. Luar biasa ya Pak ya? Iya. Pak Hasto. Ini memang perlu ada kebesaran hati, keterbukaan jiwa gitu ya di antara kita semua dalam rangka memberikan rasa keadilan pada korban ini. Iya. Termasuk pada pelaku dan keluarga pelaku. Pak Hasto, sebenarnya pertimbangan oleh LPSK menentukan nominal angka biaya restitusi ini berdasarkan apa? Karena kalau kita melihat untuk kasus yang berbeda, Heri Wirawan kalau tidak salah 330-an juta ya Pak ya. Apakah ini juga berdasarkan dari kemampuan bayar pelaku atau seperti apa Pak? Enggak juga, semua tuntutannya berdasarkan itu kok ada patokannya, ada yang kriteria-kriterianya kita pakai semua. Oke. Ya, mungkin sekarang saya ke Pak Ahyar sebelum saya ke Mbak Melisa. Pak, ini bagaimana? Apakah ini akan menjadikan kebingungan dari hakim untuk memutuskan? Karena kasus ini juga berperkara di KPK. Hartanya Rafael Alun, ayah dari Mario Dandi, harta korupsi. Ini seperti apa? Ya, kalau harta korupsi ini berarti adalah uang negara. Ya. Bukan uangnya bapaknya Mario. Tentu tidak akan diambilkan kalau dari uang itu. Kalau diambil dari uang itu, tanggung jawab bukan dari dia, dari negara artinya. Menurut saya harus diambil dari uang yang belum disita oleh KPK. Kecuali uang yang disita itu nanti terbukti bukan hasil dari korupsi, tentu akan dikembalikan nanti kepada yang sepemiliknya. Kalaulah sekiranya itu adalah punyanya bapaknya ini, bisa diambil dari uang itu. Oke. Bagaimana kalau keluarga mengatakan hartaku sudah habis disita oleh KPK, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya, kalau saya hakimnya, saya akan tetap jatuhkan. Nah, ini kita pikirkan juga nanti, apa dia menjadi hutang enggak? Inilah yang uang pengganti yang ada pasal 18 sebenarnya yang saat sekarang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dahulu ketika tahun 88 Mahkamah Agung mengatakan itu adalah hutang.
uang pengganti belum dibayar, utang harus bisa ditagih lagi nanti. Ya. Nah, apakah akan dikonstruksikan juga nanti uang dari restitusi ini tadi, kalau dia belum bayar saat ini, dia menjadi hutang. Oke. Ini yang perlu juga mungkin dibuat di dalam pertimbangan-pertimbangan pengadilan itu. Harus dia progresif menurut saya hakim ini. Ya. Melihat perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat, jenis-jenis kejahatan, lincahnya orang menyembunyikan kekayaannya, harus dia jangan juga kaku hakim ini, harus mengantisipasi itu. Oke, sekarang saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, ini bagaimana kalau memang tidak mudah juga ya untuk menelusuri harta milik dari ayahnya Mario Dandi yang bisa dijadikan untuk restitusi? Karena kalau untuk harta korupsi sudah pasti punya negara. Ini seperti apa Mbak Melisa? Iya, tentu kita percayakan kepada negara, kepada aparat penegak hukum untuk mewujudkan terkait dengan hak yang menjadi hak korban. Nah, kami juga sudah komunikasi secara resmi dengan beberapa institusi terkait. Saya rasa itu masih di dalam berbagai pembahasan terkait harta yang disita dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya, kami sebagai kuasa hukum tentu akan memperjuangkan hak-hak anak korban. Terlepas apakah nanti dia memenuhi atau tidak, maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa anak korban tidak terpenuhi keadilannya dari sisi restitusi. Ini saya yakin akan menjadi pertimbangan untuk majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Jadi terkait angka dari awal kami sampaikan, kami serahkan sepenuh-penuhnya kepada LPSK, kepada negara, bagaimana negara mewujudkan amanah dari konstitusi terkait dengan hak-hak anak korban. Begitu Mbak. Oke, Pak Hasto, karena ini memang ada pihak ketiga juga harus dibicarakan, tidak hanya jaksa, LPSK sudah mengkomunikasikan hal ini kepada KPK tidak? Karena jangan-jangan KPK punya daftar ini harta-harta yang mungkin bukan harta korupsi, ini seperti apa Pak Hasto? Kita sudah komunikasi dengan KPK, dengan Kejaksaan, ya itu masih berproses Mbak. Tapi maksud saya begini, tentang putusan hakim itu ya, saya ingin cerita pengalaman LPSK Mbak ya. Selain ada putusan hakim yang lebih tinggi dari penilaian LPSK, itu ada putusan-putusan yang juga progresif diambil oleh hakim. Dan ini patut kita apresiasi. Misalnya, restitusi itu bisa dibayarkan secara angsuran, dicicil. Dan itu diawasi oleh jaksa nantinya. Dan itu diputuskan oleh hakim dan kemudian eksekusinya diawasi oleh jaksa. Ada lagi putusan yang karena pelakunya kebetulan tidak satu orang, banyak, dan kemudian penderitaannya juga serius bagi korban, itu kemudian hakim ini berinisiatif untuk melakukan kaukus ya, pertemuan dengan korban, pelaku maupun keluarga pelaku, dan kemudian dikomunikasikan dengan bank. Ini yang unik. Dan ini saya kira progresivitas hakim yang patut diacungi jempol lah. Kemudian dirancang satu pola, bank ini bisa memberikan pinjaman kepada keluarga pelaku ini supaya bisa membayar restitusi. Dan ini menarik. Dan saya kira kita memang harus aparat penegak hukum dan semua itu mulai berpikir lebih progresif lah dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada korban ini. Dan itu LPSK sudah memiliki pengalaman untuk hal seperti itu ya. Jadi ada yang putusannya lebih tinggi dari penilaian LPSK, ada yang putusannya pembayaran itu bisa diangsur, ada yang kemudian dikomunikasikan dengan pihak bank agar keluarga korban ini memperoleh pinjaman dari bank untuk bisa membayar restitusi. Saya kira ini berbagai opsi yang bisa ditempuh oleh hakim. Baik, ditahan dulu Pak Hasto, Pak Ahyar, bahkan juga Mbak Melisa. Sesaat lagi kita akan melihat bahwa untuk kasus lainnya, Heri Wirawan sampai saat ini restitusi belum dibayarkan. Akankah kemudian jika kalau tidak dibayarkan biaya ganti rugi tadi diganti hukuman kurungan, tapi adil tidak ya untuk keluarga David? Karena kondisi David saat ini tidak bisa normal seperti sedia kala. Sesaat lagi. Di segmen terakhir ini saya ingin bertanya pertama kali dengan kuasa hukum David di sini, Mbak Melisa, karena banyak kasus di Indonesia ini restitusi ini tidak dibayarkan atau pembayarannya terkatung-katung. Kalau dari kuasa hukum dan keluarga, jikalau mungkin
Mario Dandi tidak bisa bayar, diganti saja dengan hukuman kurungan. Adil tidak, Mbak? Bisa tidak seperti itu? Iya, kami rasa dalam penganiayaan terhadap anak ini tidak ada klausul restitusi bisa diganti dengan hukuman ya, seperti itu. Tidak ada klausul penggantian seperti halnya tindak pidana yang lain. Tetapi bagi kami terkait dengan restitusi ini adalah hal yang hak dari anak korban. Jadi jika memang mereka tidak mampu dalam Undang-Undang LPSK disampaikan terkait pihak ketiga, ini tidak terbatas hanya orang tua, boleh terkait dengan apakah keluarga lain atau tetangga, kolega atau siapapun. Kami rasa juga progresifnya memandang terkait pihak ketiga ini, dan saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Hasto dan ahli tadi terkait dengan hakim juga bisa mengelaborasi terkait putusan bagaimana cara pemenuhan, bagaimana negara hadir untuk memberikan keadilan terhadap anak korban sehingga ke depannya benar-benar menjadi efek jerah terhadap seseorang ketika ingin memberikan atau menganiaya seseorang, dia mengetahui bahwa ternyata di Indonesia ada loh hal-hal terkait seperti restitusi ini. Sebenarnya itu semangatnya, Mbak. Oke, Pak Hasto, ini bagaimana kalau misalnya keluarga dari Mario Dandi mengaku tidak mampu untuk bayar, diganti hukuman kurungan, mungkinkah? Ataukah juga bisa ada celah negara yang kemudian membayar restitusi? Seperti apa, Pak Hasto? Kalau negara membayar restitusi tidak bisa, karena restitusi itu memang tanggung jawab pelaku. Kalau negara itu kompensasi, dan restitusi yang bisa dikonversi menjadi kompensasi itu hanya ada dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kalau pelaku menyatakan tidak mampu, tentu saja hakim nanti bisa memutuskan hukuman lain, hukuman kurungan, atau ya kalau hakim betul-betul bisa progresif, ya bisa dilakukan hukuman-hukuman lain yang sifatnya sosial dan lain sebagainya, bisa saja. Ya. Itu tergantung dari kebijaksanaan hakim. Tetapi saya ingin meluruskan begini, Mbak, bahwa ada juga yang menilai seolah-olah LPSK atau keluarga korban ini kok matre ya, kemudian mengajukan restitusi sedemikian besar. Saya ingin sampaikan bahkan keluarga korban ini pada awalnya tidak ingin mengajukan restitusi. Bukan karena berbaik hati, bukan, tetapi karena saking marahnya. Betul. Jadi saking tidak maulah menyentuh harta yang dimiliki oleh pelaku ini. Tapi karena kemudian muncul kesadaran bahwa ini memang hak dari seorang korban, ya kemudian dilakukan penilaian oleh LPSK dan keluarga menyetujui, dan juga itu lampiran-lampiran untuk tuntutan itu pasti ada, karena yang melakukan penilaian ini juga penilai-penilai yang bersertifikat, Mbak. Oke, Pak, apakah restitusi ini juga berlaku untuk pelaku lainnya? Ada Shane, ada anak AG, seperti apa, Pak Hasto? Ya, Shane kan nggak melakukan penganiayaan ya. Oke. Baik, ya. Dia kan menyaksikan saja. Begitu juga AG. Baik, mungkin sekarang saya ke Pak Ahyar ya. Kita tahu yang menimpa David luar biasa keji. Dia saat ini dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan. Kita prihatin lah melihat. Tapi Pak Ahyar, kasus-kasus seperti ini juga banyak. Kasus penyiksaan, kekerasan, pemerkosaan. Apakah nanti ini juga membuka peluang untuk kasus-kasus seperti ini? Hak restitusi ini memang hak dan harus dibayar oleh pelaku, seperti apa? Saya setuju ya. Terhadap tindak pidana yang berdampak keuangan itu diberikan juga sanksi restitusi. Bahkan saya pernah mencoba menggagas terhadap tindak pidana ya, dicoba gugatan. Dulu belum ada restitusi ini, udah lama nih gagasnya dilontarkan. Ajukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 BW, perbuatan melawan hukum. Kan dia sudah inkrah pidananya. Tapi ada yang tidak setuju, dia bilang nggak boleh orang 2 kali dihukum. Nah, dalam kenyataan ada orang yang berkali-kali bisa dijatuhi hukum sebenarnya. Contohnya dokter, Saya hampir 11 tahun jadi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ya. Dia bisa dipidana, bisa diperdata, bisa dikenai sanksi disiplin, bisa juga etik. 4 dokter yang bisa.
Jadi ini nggak ada lagi alasan bahwa orang suatu peristiwa orang tidak bisa dituntut pidana dan perdata. Ini undang-undang praktek kedokteran masih eksis nih. Ada 4 yang bisa kalau ada kesalahan seorang dokter dia bisa 4 sanksi yang terjatuh oleh dia. Coba kalau ada kerugian secara material orang itu, bahkan coba juga kerugian imaterial karena pasal 1365 itu bisa kerugian material dan imaterial dalam praktek begitu. Coba saya ingin ada kuasa hukum pengacara gitu yang dari pihak keluarga korban yang belum diatur restitusi terhadap itu, coba ajukan gugatan. Apa hukumnya nanti oleh Mahkamah Agung? Ajukan banding, ajukan kasasi, kita lihat nanti. Karena pembentuk hukum itu bukan hanya pemerintah dan DPR. Jurisprudensi juga merupakan sumber hukum kita, pengadilan kita. Itu pendapat saya seperti itu, Caca. Nah, mungkin saya ingin tambah sedikit. Kalau sekiranya ini terhadap restitusi ini orang tidak mampu, apakah nanti cocok dijatuhi mungkin pidana pengganti gitu ya, kurungan atau penjara pengganti? Saya pribadi berpendapat, beda pendapat boleh saja. Biarkan aja itu utang dia bawa mati aja nanti. Harus utang itu harus dibayar. Seumur hidup orang itu nggak akan lunas kecuali ada beberapa hal untuk penghapusan utang tadi. Sekarang terakhir saya ke Mbak Melisa karena sudah disinggung oleh Pak Hasto. Mbak Melisa, mungkin ada sebagian anggapan dari masyarakat segelintir yang mengatakan tadi justifikasi matre sehingga angka 100 miliar keluar. Bolehlah kembali ditegaskan kepada masyarakat ini seperti apa sebenarnya? Iya, ini justru sudah berulang kali disampaikan dan diberi pemahaman dari LPSK, dari Kejaksaan, dari KPPPA bahwa restitusi ini adalah hak anak. Sehingga kita sebagai orang tua, kita sebagai kuasa hukum harus memperjuangkan namanya hak. Sampai pada saat itu kami dimintakan untuk hadir di dalam rapat bersama, itu diadakan di Polda, ada seluruh pengamat anak, dan di situ diyakinkan kembali. Sehingga saya berikan pemahaman pelan-pelan kepada kedua orang tuanya anak korban bahwa mohon diredakan emosi dan kita perjuangkan hak anak korban ini. Berapapun nominalnya biarkan hakim yang memutuskan bahwa ini adalah hak dan ini bagian kewajiban kami sebagai orang tua, kami sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan. Terlepas bagaimana nanti hakim memandang, aparat penegak hukum negara, bagaimana memperjuangkan bahwa ini memang adalah hak anak gitu. Ya. Baik, Mbak Melisa terima kasih, titip salam mungkin untuk keluarga, semoga kondisi David semakin membaik lagi. Pak Hasto terima kasih, Pak Ahyar terima kasih.